Hai guys, apa yang paling menakutkan bagi kita manusia? Apakah sakit penyakit, seperti virus corona yang saat ini mengancam kesehatan kita? Apakah bencana alam seperti gempa bumi dan likuifaksi yang terjadi beberapa waktu lalu di daerah Sulawesi Tengah? Apakah kecelakaan? Atau kelaparan? Saya rasa itu semua tidak menjadi sesuatu yang menakutkan buat manusia, bukan? Yang menakutkan bagi manusia adalah akibat dari semua persoalan itu. Dan ya, apalagi kalau bukan kematian. Kematian adalah suatu misteri Allah yang luar biasa, yang sampai detik ini kita belum tahu apa yang bisa mencegah kematian. Pertanyaan banyak orang, kenapa manusia harus mengalami kematian? Apakah kematian itu adalah proses alam di mana semua yang hidup akan mati, ataukah kematian itu adalah konsekuensi dari dosa? Saat ini guys, kita akan membahasnya bersama. Kita akan membahas mulai dari siapa itu manusia sendiri. Manusia dalam kacamata filsafat itu terdiri dari tubuh jiwa. Tidak ada manusia tanpa tubuh atau tanpa jiwa. Kalau ada zat yang hanya terdiri dari tubuh tanpa jiwa, itu namanya robot atau boneka. Hehehe. Kalau ada zat hanya jiwa atau roh tanpa tubuh, itu namanya ayo. Menurut filsafat, jiwa atau roh itu bersifat kekal, sedangkan tubuh itu bersifat tidak kekal atau fana. Yang kedua, manusia menurut kacamata mitologi Toraja. Manusia diyakini berasal dari dunia para dewa, yang ilahi dan berasal dari langit. Tujuan manusia setelah kematian adalah untuk kembali menjadi dewa. Dalam bahasa Toraja disebut membali puang. Menurut mitologi Toraja, orang yang sudah mati itu akan berjalan menuju dunia para leluhur melalui ritus-ritus yang ditetapkan. Makanya jangan heran jika dalam tradisi Toraja ketika ada peristiwa kematian, maka ada begitu banyak hal yang dilakukan dalam acara Rambu Solo. Lalu bagaimana manusia menurut kacamata Alkitab? Mari kita bahas bersama. Kejadian 1 ayat 26. Manusia itu adalah gambar dan rupa Allah. Imago Dei dalam bahasa Ibrani. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia itu harus berkuasa atas alam dan ciptaan lainnya. Gambar Allah yang ada dalam diri manusia bukanlah soal keseragaman wajah atau kemiripan wajah kita dengan Allah, tetapi dalam hal tanggung jawab untuk memelihara ciptaan lainnya. Menurut Efesus 4 ayat 24, segambar dan serupa dengan Allah itu dalam hal keadilan dan kekudusan yang sejati. Jadi kesimpulannya, manusia itu bukan boneka, manusia itu mulia, namun manusia bukan Allah. Lalu kenapa manusia mati? Menurut pengakuan gereja Toraja, kematian manusia dibedakan dua jenis, kematian rohani atau biasa yang disebut kematian seutuhnya, dan kematian jasmani. Saya akan fokus pada kematian jasmani. Di video saya berikutnya, saya akan membahas dan menjelaskan tentang kematian rohani atau kematian manusia secara seutuhnya. Apakah kematian jasmani merupakan akibat dari dosa atau konsekuensi ciptaan? Kita kembali pada kisah di Kejadian, khususnya di pasal 2 ayat 9. Ada dua pohon yang Allah larang untuk disentuh apalagi dimakan oleh manusia. Karena jika mereka makan, maka mereka akan mati. Ayat 17. Sekali lagi saya tekankan kepada kita bahwa kematian yang dimaksud di sini adalah kematian yang berarti putusnya hubungan relasi yang baik antara Allah dan manusia. Bukan berarti bahwa saat itu jasmani mereka pun mengalami kematian. Namun Adam dan Hawa tidak mengindahkan larangan itu. Mereka memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, dan akibatnya mereka diusir dari Taman Eden. Ada satu hal yang penting untuk kita lihat di sini, yaitu peristiwa ditutupnya akses jalan menuju pohon kehidupan. Pertanyaannya, kenapa jalan ke pohon kehidupan itu harus ditutup?
Ingat ya, nama pohon itu adalah pohon kehidupan. Hidup. Jadi, kalau Adam dan Hawa sampai mencuri dan memakan buah pohon kehidupan itu, maka secara fisik mereka akan hidup abadi dalam keberdosaan mereka. Allah tidak mau manusia hidup dalam dosa, maka ia mengambil inisiatif, mengambil tindakan untuk segera menutup jalan menuju pohon kehidupan itu. Oleh karena itu, untuk mencapai hidup yang kekal, maka manusia mau tidak mau, suka tidak suka, harus menempuh jalan kematian secara fisik atau jasmani. Yesus pun sudah menempuh hal itu. Jadi, pertanyaan, apakah kematian jasmani itu konsekuensi ciptaan atau akibat dari dosa? Jawabannya, menurut saya, kematian jasmani itu adalah akibat dari dosa. Tapi, kabar baiknya bagi kita semua yang percaya kepada Yesus Kristus bahwa hal itu tidak perlu lagi untuk kita takutkan. Karena di dalam Yesus, akses jalan menuju pohon kehidupan itu sudah terbuka dengan sangat lebar. Karena sejatinya Tuhan Yesuslah pohon kehidupan itu sendiri yang menjamin bahwa di dalam Dia kita akan hidup kekal dan tidak akan pernah binasa di dalam Kristus. Kematian jasmani adalah pintu gerbang untuk hidup kekal bersama Bapa di sorga. Roh Kudus menolong kita semua, terpuji firman-Nya. Haleluya. Amin.